Bukankah Cita Citata melaporkan kisruh hubungan cintanya dengan Amri Tuasikal yang tercatat sebagai anggota DPR RI ke Mahkamah Kehormatan Dewan MKD DPR RI terbilang jitu? Hanya selang sehari setelah dilaporkan, Amri yang sempat bungkam dan menghilang akhirnya muncul di hadapan awak media. Amri pun menyampaikan permintaan maafnya kepada Cita apabila selama mereka menjalin hubungan ada ucapan dan perilakunya yang menyinggung dan melukai perasaan mantan pacarnya itu. Sayangnya, Amri tak menjelaskan secara terinci bentuk ucapan dan perilakunya yang sampai melukai perasaan Cita Citata. Lalu apa kata Amri tentang tindakan Cita yang menyeret hubungan pribadi mereka hingga ke MKD DPR RI? Hubungan ini murni adalah hubungan pribadi saya sama Cita. Benar-benar murni hubungan saya, nggak ada hubungannya sama partai. Apalagi pekerjaan saya di DPR itu nggak ada hubungannya sama sekali. Yang mau saya sampaikan cuma permintaan maaf saya ke Cita. Saya benar-benar minta maaf sama Cita. Kalau dulu perilaku saya ada yang menyinggung perasaan Cita, saya benar-benar minta maaf, tapi saya tidak ada maksud untuk ke situ. Saya mohon juga Cita bisa membukakan pintu maafnya Cita untuk saya, sehingga semua permasalahan ini kita bisa selesai baik-baik. Karena kita kenal baik-baik, selesai juga mudah-mudahan bisa baik-baik. Dan ini jadi pelajaran yang penting buat saya dan buat. Oh gini, jadi setelah saya putus dengan Cita, itu belum ada komunikasi sama sekali. Belum ada komunikasi telepon, SMS, ataupun apapun itu belum ada sama sekali. Jadi saya rasa itu luapan emosi dia karena dia merasa dikecewakan oleh saya, dia laporkan ke MKD. Saya rasa itu wajar-wajar aja dia lakukan karena kita memang belum ada bicara berdua, penyelesaian berdua itu belum ada. Sebenarnya maksud dan tujuan Cita melaporkan, sebelumnya belum melaporkan ke MKD ya karena memang Cita merasa memang kalau bisa dibilang materi dirugikan memang sudah tidak lagi. Tapi kan yang bisa dilihat adalah tanggung jawab moralnya. Jadi Cita bisa pengen menuntut itu aja sih, hanya untuk beban tanggung jawab moralnya sebagai wakil rakyat. Amri mengaku tidak ada niatan sedikit pun melukai perasaan mantan pacarnya itu. Amri justru menegaskan sejak awal ia serius menjalani hubungan dan memang berniat menyunting Cita. Namun sayang, apa yang diniatkannya itu justru berantakan di tengah jalan. Sayangnya, lagi-lagi Amri tak menjelaskan apa pemicu kandasnya hubungan dia dengan Cita yang baru seumur jagung. Saya kenal Cita ini baik. Saya kenal Cita baik, kita berhubungan dari awal Juni. Dan akhirnya 2 atau 3 minggu yang lalu kita sepakat untuk selesai. Tapi mungkin ada cara-cara saya dulu pada saat dekat sama Cita yang terlalu berlebihan. Dan akhirnya mungkin itu membuat dia merasa sakit hati, merasa dikecewakan, merasa ditipu, bahkan dirugikan. Tapi tidak ada niat sama sekali saya buat melakukan seperti itu untuk Cita. Karena dulu saya bersungguh-sungguh sama Cita, menjalani hubungan bersungguh-sungguh, dan juga niatan baik saya buat terus ke jenjang yang lebih serius, ke pernikahan. Namun satu dan lain akhirnya kita bubar. Ya itu, saya kalau saya rasa buat itu saya no comment dulu, karena saya memang harus ketemu Cita dulu. Cita itu tidak pernah menginginkan, oh tolong beliin ini, oh tolong beliin itu, karena alhamdulillah gitu dengan penghasilan Cita masih bisa beli sendiri, apa-apa sendiri. Tapi dia yang kayak, aku akan belikan kamu rumah, mobil, apa segala macem. Lah, kita sebagai perempuan yang pernah gagal, artinya kita juga curiga dong. Ini kenapa nih gitu. Jadi sebulan pas lagi pacaran tuh, ya kalau bisa jangan dipublish. Tapi dia yang, kenapa gitu? Kenapa nggak dipublish? Memaksa-maksa Cita. Ya sudah, sekarang sudah begini adanya, Cita juga harus berbagi kepada semuanya bahwa kita memberikan informasi yang betul-betul ya kebenaran adanya gitu loh. Dan kita juga sebenarnya melakukan seperti ini karena kalau orang biasa sih kayaknya kita ya udahlah gitu, tapi ini wakil rakyat gitu loh, memakai atribut DPR untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat. Di mana tanggung jawab moralnya?
Toh nasi sudah menjadi bubur, alih-alih naik ke pelaminan, hubungan Amri dan Cita justru kandas di tengah jalan. Kandasnya hubungan cinta itu kian beraroma konflik setelah Cita Citata membongkar beragam tipu daya yang diduga dilancarkan sang mantan. Mulai dari pinjam-meminjam uang ratusan juta rupiah hingga pemesanan cincin pertunangan yang ternyata tak dibayar Amri. Cita yang merasa dibohongi mentah-mentah oleh sang mantan kemudian melaporkan Amri ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Lantas benarkah Amri siap memenuhi tantangan Cita menuntaskan masalah di antara mereka? Oh gini, kebetulan kalau telepon saya udah coba telepon beberapa kali, mungkin dia sibuk. Ada juga dia nelpon saya beberapa kali, mungkin saya sibuk juga. Jadi memang belum ada komunikasi. Ya mudah-mudahan. Oh ya, pesan buat Cita. Buat Cita, saya pribadi minta maaf untuk Cita. Saya sangat bersungguh-sungguh minta maaf untuk Cita. Mudah-mudahan Cita mau meluangkan waktu bertemu sama saya berdua, kita selesaikan ini baik-baik. Jadi mudah-mudahan hari ini ada komunikasi yang baik, saya sama Cita bisa. Bang, Sebaiknya Amri sebagai pribadi Amrinya sendiri, Amri Tuasikal, silahkan datang ke Cita musyawarah, minta maaf bareng, itu lebih bagus gitu. Jangan disuruh sama orang tuanya yang datang ya. kita tahu nggak Amri sekarang lagi? Hah? Tahu nggak sekarang lagi posisinya? Nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak pernah kontak. Udah lost sama sekali, nggak ada.